Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini aku bisa sharing kegiatan aku lagi ya bun. Kegiatan ibu rumah tangga yang pastinya tidak jauh dari kata beberes, memasak, mencuci, dan itu aja ya bun, kita ulang setiap hari. Tetapi meskipun diulang-ulang setiap hari nggak ada bosennya, dan tentu memerlukan semangat yang tinggi. Di video kali ini diawali dengan beberes di area meja makan. Untuk tudung sajinya aku taruh di atas karena di sini udah nggak ada sisa makanan ataupun wadang atau nasi sisa semalam. Jangan salfok, tadi mejanya aku guyur sama air minum karena mejanya ini lumayan lengket, jadi di sini aku pakaiin air karena meja ini habis dipelitur, jadi kalau ada noda-noda yang pada nempel itu pasti kelihatan kotornya ya bun. Untuk permukaan kayu yang dipelitur itu kalau kita gosok pakai air tuh jadi mengkilap lagi, apalagi kalau banyak debunya ya bun, pasti kelihatan banget bersihnya. By the way, video kali ini lumayan panjang, jadi semoga kalian gak bosen-bosen untuk nontonnya. Supaya gak bosen ataupun monoton, jangan lupa sambil disiapin jajanannya. Jadi sambil nonton video aku sambil nyemil. Setelah digosok-gosok bolak-balik, akhirnya ya mejanya ini ada perubahan sedikit ya bun, sedikit terlihat mengkilap, dan di sini aku rapikan kembali untuk barang-barangnya. Setelah bersihin yang di area meja makan, di sini aku beralih ke area dipan. Untuk piring kotor dari semalam itu aku taruh di sini karena kalau aku taruh di meja makan takutnya itu kucing aku naik dan jatuh ya, akhirnya pecah. Piring kotornya aku udah taruh di tempat cucian piring. Lanjut, ini aku mau buangin sampah dulu karena tempat sampahnya ini udah lumayan penuh. Tunggu, ini ada bocil nyamperin aku. Jadi ini anak tetangga aku ya guys, dia lucu banget nih, setiap pagi tuh dia suka main ke sini. Nah tadi itu udah diajakin pulang ya, jadi ini aku lanjutin lagi untuk beberesnya. Selesai beberes yang di area meja makan dan juga dipan, di sini aku lanjutin untuk sapu-sapuan. Untuk lantainya ini lumayan kotor karena kemarin itu aku habis bersihin tembok GRC yang begitu banyak sawang-sawangnya. Ya lagi-lagi disibukkan dengan sawang-sawang kamahina ya guys. Karena bersihinnya itu nyicil ya bun, jadi ya harus ada pembersihan setiap hari. Mohon maaf ya guys, voice over aku ada backsoundnya karena di sini tuh aku pas voice over lagi bareng anak aku yang lagi mainan. Oke, di sini aku mau lanjutin dulu untuk sapu-sapuannya. Di belakang layar ini Yumna udah bangun. Kalau udah bangun pastinya ngekorin ibunya kemana-mana, tapi ini nggak kelihatan karena lagi di belakang kamera. Tapi kalau aku lagi ngepel, dia nggak bakalan ngekorin aku karena dia paling takut sama lantai basah. Jadi kalau udah dibilangin mama mau ngepel di situ aja, tungguin, jangan kemana-mana, ya udah anteng di situ aja guys. Tapi selain ngepel ya seperti ini, dia bisa ngekorin aku kemanapun. Apalagi dia itu tipe anak yang penakut ya guys, dan ada trauma juga. Salah satunya yaitu dengan lantai basah. Dia itu pernah jatuh gitu ya karena aku lagi ngepel dan dia nggak tahu jalan aja untuk tiba-tiba kepleset dan jatuh, akhirnya nangis. Dan semenjak itu ya dia jadi trauma sama lantai yang basah. Terus baru-baru aja ya guys, baru beberapa bulan yang lalu itu dia pernah diseladung ayam. Kalian tahu diseladung guys? Semenjak itu dia jadi takut banget sama ayam. Oke, kita lanjut dulu ke videonya. Bagian ruang tengah udah, di sini aku berlanjut ke bagian depan. Jadi ini ada bekas kopinya Pak suaminya semalam itu, ada temennya, dan ini juga ada bekas tehnya. Jadi di sini aku mau taruhin aja ke belakang sekalian nanti mau aku cuci. Kebayang nggak sih guys kalau pagi-pagi belum beberes tahu-tahu ada tamu dateng dan keadaannya seperti ini ya, malu banget dan nggak enak hati. Itu kenapa alasan aku pagi-pagi itu ya mengutamakan beberes rumah dahulu daripada mencuci baju. Memang sih tamu itu ya tidak datang setiap hari, tapi kita mengantisipasi ya guys, siapa tahu kan ada tetangga juga yang main pagi-pagi.
Jadi kan kita nggak enak gitu ya kalau rumahnya itu masih berantakan. Ya meskipun nggak ada yang pernah julid sih ya, tetangga-tetangga aku itu baik-baik, tapi ya kita nggak enak hati sendiri ya guys, karena kan kalau pagi-pagi belum bersih itu rasanya gimana gitu ya, kita juga yang nempatin itu rasanya kurang afdol gitu ya. Oke, selesai sapu-sapuannya, di sini aku mau lanjutkan untuk ngepel lantai. Sebenarnya ini aku udah sering ya ngepel lantai, cuman jarang banget aku videoin. Untuk lantainya ini corong-caring pateng delemok guys, makanya ini tak bersihin ya, tak pel sekalian. Untuk di kamera itu nggak terlalu kelihatan, tapi ini kalau dilihat langsung itu bener-bener kotor banget. Karena di area dapur belum diubin, jadi kalau mondar-mandir ke belakang udah pasti ya lantainya ini cepet banget kotornya. By the way, ini aku aktivitasnya udah lumayan siang ya bun, makanya itu pintu L-nya aku tutup karena kalau dibuka benar-benar silau banget. Kalau nggak salah ini sekitar jam 8 pagi. Tapi berhubung pagi ini cuacanya begitu cerah, jadi mataharinya itu lebih menyorot gitu ya guys. Makanya itu pintu L-nya aku tutup. Tidak terasa ini ngepelnya udah selesai dan aku lanjutin aktivitasnya ke dapur. Di sini berantakan juga ya bun. Tadi pagi tidak ada aktivitas memasak, tapi ini benar-benar kotor ya. Ya maklum lah ya, namanya juga dapur kotor. Karena tadi malam itu ada aktivitas untuk goreng-goreng gitu ya guys, seperti biasalah ya, malam-malam kelaparan, jadi sempat goreng nasi dan ini sisa semalam. Untuk alat-alat masaknya ini belum diberesin, jadi pagi ini sekalian aja ya guys, karena kalau udah malam-malam itu rasanya males aja gitu ya. Kalau udah pengen makan ya udah kita masak, habis masak makan, dan beberesnya itu ya nungguin besok pagi aja. Kalau udah kenyang kan rasanya itu ya ngantuk-ngantuk gitu ya guys, jadi dari perut naik ke mata. Apalagi di area dapur sini guys, kalau malam itu banyak banget nyamuknya, jadi nggak mungkin lah ya aku itu berdonor darah rela gitu di sini dimakanin nyamuk. Oke, berlanjut ke cucian piring. Jadi ini aku taruh lagi untuk piring-piring yang udah tiris. Ini tuh cucian piring tadi pagi, jadi aku cuci piring itu nggak aku ambilin dulu yang di meja makannya. Jadilah ini aku nyuci piring 2 kali. Gak tahu kenapa aku ini sampai kelupaan ya guys, karena seperti biasalah ya kalau lagi megang di belakang itu suka kelabasan gitu. Karena tadi tuh udah ngosrek kamar mandi. Nah setelah ngosrek kamar mandi, lihat cucian piring belum dipegang, akhirnya aku cuci piring tanpa aku mikir dulu, padahal yang di area meja makan itu belum aku beresin, belum aku ambilin gitu ya untuk piring-piring kotornya. Ya udah nggak apa-apa ya guys, karena kan cuci piring bisa berkali-kali, jadi ya sudah. Ini aku mau cuci piring lagi karena cucian piring aku bagi menjadi 2, jadi di sini cucian piring aku nggak terlalu banyak. By the way, kalau lihat perabotan yang benar-benar banyak kerak itu suka kesel ya guys, karena sumur di tempat aku itu mengandung banyak kapur. Nah jadi berimbas ke perabotannya juga, seperti gayung, bak mandi, dan juga keramik yang ada di kamar mandi. Kalau lumut itu masih mending ya guys, tapi kalau kerak udah nempel itu susah banget dibersihkannya. Seperti gayung merah ini guys, ini tuh udah sering dibersihin ya hampir setiap hari, tapi karena ada kerak yang membandel jadi tambah susah gitu untuk bersihnya. Apalagi keramik yang ada di kamar mandi itu udah benar-benar tebel banget ya keraknya. Kembali ke video, jadi ini aku udah selesai untuk cuci piringnya. Karena hari ini aku ada aktivitas mencuci baju, jadi di sini aku mau mensucikan dahulu untuk baju-bajunya. Nah jadi beginilah cara aku mensucikan baju-baju aku sebelum aku cuci. Pertama-tama bajunya dahulu, baru didatangkan air yang bersih, air yang tidak tercampur apapun. Kucek-kucek sebentar ataupun dibolak-balik kayak di video aku ini ya guys. Lalu airnya kalau sudah itu dibuang. Nah ini udah suci ya guys dari najis. Kalau kalian nyucinya itu di mesin cuci, caranya sama
seperti tadi ya guys. Jadi yang dimasukkan dahulu itu bajunya, baru didatangkan air bersih tanpa dicampur apapun, diputar sebentar lalu dibuang airnya. Nah baru step berikutnya kalian bebas ya, mau direndam lagi pakai deterjen atau mau langsung disikat. Kalau aku biasanya nggak direndam terlalu lama ya guys, pokoknya disesuaikan aja sama keadaan, karena biasanya itu kalau mau nyuci ya langsung aja gitu ya, aku sucikan dulu baru langsung aku sikat-sikat, jadi nggak perlu ada perendaman dulu pakai deterjen. Tapi aku yakin sih setiap orang itu pasti berbeda-beda, jadi nggak masalah ya bun, mau itu direndam dahulu atau nggak direndam, yang terpenting itu ya disucikan dahulu baru kita cuci sampai bersih. Sebelum nyuci nih aku mau ngosrek kamar mandi yang di bagian bawah, nanti yang aku mau buat alas nyuci. Sebenarnya tadi udah aku sikat-sikat ya guys, tapi karena ini aku mau nyuci jadi aku sikat 2 kali. Sekalian yang di area pintunya di sini juga kotor banget ya guys, jadi ini aku sekalian sikat-sikat. Kalau ngomongin menyuci baju itu aku udah lakuin semenjak aku kelas 4 SD. Berawal dari baju aku itu setelah dicuci ternyata masih kotor dan aku itu komplain ke ibu, tapi malah bapak yang jawab, katanya itu kenapa kamu nggak dipisah-pisahin untuk baju yang bernoda dan baju yang tidak bernoda. Kalau ditumpuk jadiin satu, ibu kan nggak ngecek satu-satu, jadi pasti ada yang kelewatan. Nah yang lebih tahu kondisi baju kamu kan pasti kamu sendiri, harusnya kamu misah-misah ataupun bilang ke ibu terlebih dahulu, atau lebih bagus ya dicuci sendiri, jadi kita kan tahu kondisi baju kita. Nah dari omongan bapak tadi itu aku nggak ngerasa kalau disuruh untuk nyuci baju sendiri ataupun untuk mandiri. Justru mindset aku itu membenarkan kata-kata bapak. Iya ya, kenapa aku nggak cuci sendiri? Kalau kita mainan pasti kan ada noda yang nyiprat ke baju ataupun kita jatuh gitu ya guys, jadi bajunya itu jadi kotor. Nah jadi kalau baju kita itu kotor yang di bagian mana kan kita sendiri yang lebih tahu ya, karena mungkin dulu itu bapak mau mendidik aku mungkin ya, terus aku kan masih kecil dan bapak itu pinter gitu ngomongnya, jadi menyentuh hati aku guys, karena aku juga ngerasa iya ya ibu udah capek, terus udah capek-capek bersihin baju ataupun nyuciin baju aku masih komplain seperti itu. Nah semenjak itu aku tuh udah terbiasa dengan mencuci baju sendiri dari aku kelas 4 SD. Untuk urusan mensucikan baju itu aku diajarkan sama bapak aku kelas 6 SD, karena almarhum bapak dulu itu tipe orang yang mencuci bajunya sendiri, tapi khusus untuk baju-baju yang dikenakannya untuk beribadah. Nah setiap bapak itu nyuci baju aku selalu ngikutin ya, lihatin. Setelah lihat cara bapak mencuci kok beda dengan aku, lalu aku kan kepo ya, timbullah pertanyaan kenapa harus diginiin, kenapa harus digituin. Akhirnya sambil nyuci baju sambil dijelasin ya guys, jadi ini metodenya bagus banget kan. Tunggu kita ASMR-an dulu bentar ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya sambil nyuci baju sambil dijelasin ya guys. Jadi ini metodenya bagus banget kan. Bukan cuma teori tapi prakteknya juga dicontohin. Dan dulu pas aku kelas 6 SD aku inget banget ya. Aku jawabnya, "Hah? Ternyata cuma nyuci baju harus seperti ini." Karena dulu bapak itu pengisi khotbah sholat Jumat, jadi kalau ada pertanyaan tentang keagamaan bapak itu jawabnya panjang lebar. Pokoknya aku itu ngerasa jadi jamaahnya yang lagi dengerin khutbah, tapi jamaahnya itu cuman aku aja ya guys.
Nah, panjang banget kan ceritanya. Kembali ke video, jadi ini udah bilasan yang terakhir. Nah, di video sebelumnya itu aku nyuci baju kayak gini juga, tapi nggak aku ambil per partnya ya guys, karena kan kalau diambil semuanya itu di video jadi banyak banget gitu ya durasinya dan bakalan panjang, tapi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kali ini aku pengen menjawab gitu ya guys, seperti apa sebenarnya aku nyuci. Nah, seperti inilah. Jadi kalau di video itu suka aku potong gitu ya, nggak aku videoin semuanya. Untuk bilasan terakhir juga ini aku kucur pakai air mengalir supaya lebih suci lagi. Nah, mungkin cara aku di sini ada yang salah, boleh ya dikoreksi. Oke, cucian aku udah selesai. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.